Episode ini direkam langsung oleh Ron dari studio SMA Teyang. Jadi maklumin aja kalau suaranya agak jelek ya, soalnya diimport dari masa lalu. 언제부터 그랬던 건가요? 상처투성이의 옷을 입고 여린 어깨 위로 Kenapa sih mereka bikin kita nunggu 12 episode, abis itu ciumannya cuman gitu doang gitu. Terus Becky G gak ngapa-ngapain, kayak kok aktif dikit kayak gitu, kayak selama ini lu udah memperlihatkan tatapan pengen peluk Gak gitu. ada ya. Tapi kenapa giliran udah Hido yang mulai duluan, Gak. lu pasif gitu, tolonglah. Song Kang tuh lebih aktif loh anaknya, lebih wah gitu. Ini gimana ya? Nam Ji Hyuk nih kayak Ini kan Becky Jin ya, bukan Park Jae-on, tolong Pak. iya sih, cuman kayak ya ampun, selama ini tuh kita sudah diajak untuk mengikuti perjalanan Nahido dari remaja sampai dia kayak merasa belum cukup umur untuk bisa lebih intim dengan Becky Jin gitu, dan ketika dia sudah masuk ke tahun 2000 gitu kan, udah masuk ke usia yang dalam tanda kutip dewasa dan legal. Come on Becky Jin, ayolah, depan mata loh, ini udah kayak cuman jarak 2 senti loh matanya tuh, kayak gimana sih? Iya, gue baca di Twitter kayak orang ngomong, mana nih Jin kok gak melakukan serangan balik? Kayak orang tuh udah pada gemes. Cuman ya maksud gue malah apa ya, kalau misalkan Jinnya terlalu nafsu jadi kayak rusak image dia selama ini. Image yang mana? Tolong ya, ini bukan drama sebelah gitu. Ini slow burn romance yang sangat apa ya? Melodrama loh ini. Iya, tuh siapa sih yang seenaknya ganti-ganti, parah banget, menjebak gitu. Kalau dari awal ini tagnya melodrama kayaknya nggak bakal gue sentuh deh. Iya nggak sih, kita kayak nggak bakal ditonton gak sih, kayak udahlah kita cuekin aja, orang udah pasti sedih. Orang resolusi kita tahun ini kan ini untuk hahihi doang, nggak Iya nangis-nangisan. makanya ujung-ujungnya walaupun kita cuma pengen hahihi doang, tetap aja lo nangis ngeliat adegan semua nama Jiwoo. Oh parah, itu parah sih. Kayaknya ini tersedih. Kayaknya emang perkataannya si cast-nya Seungwon yang di awal-awal tuh bahwa ini akan banyak air mata itu bener deh. Kayak episode sebelumnya gue udah nangis banget tuh gara-gara si emaknya Hido. Terus di episode yang selanjutnya lebih-lebih lagi gue nangisnya gara-gara Seungwon. Kepala gue sakit gitu. Tapi kalau boleh jujur sih, menurut gue episode 11 sama episode 12 ini adalah, gue menyebutnya sebagai episode filler sih sebenarnya. Karena kita lebih banyak diceritakan karakter-karakter lain gitu. Kayak misalkan Yeji misalnya. Selama ini kan dia cuman sosok yang ya udah di belakangnya Hido sama Yurim aja gitu. Nggak ada. Kepentingannya cuman sebagai pemeran pendukung gitu. Tapi tiba-tiba dia dapat satu porsi yang besar untuk sebuah karakter yang pada akhirnya cuman abis ini nggak akan muncul lagi gitu. Gue ketika nonton itu gue nggak bisa melihat apa ya, gue belum menemukan adanya apa sih maksud dari penggambaran karakter Yeji ini di episode ini gitu. Karena sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kalau part Yeji itu dipakai untuk misalnya mengeksplor lebih banyak tentang Seungwon, menurut gue akan lebih seneng gitu ngelihatnya. Atau mungkin Jiwoong deh, karena sebelumnya kan kita sempat ngobrolin juga kan di episode podcast yang sebelumnya bahwa kita pengen Jiwoong sama Seungwon ini lebih banyak gitu, lebih ada peran dalam cerita gitu kan. Dan itu cukup lama tuh perjalanannya dari kita ngobrolin soal Jiwoong dan Seungwon yang munculnya cuma sepatah-sepatah gitu. Sekarang Seungwon digelontorin nih sebuah adegan penting yang beneran kayak mengubah hidup dia gitu. Maksud gue Seungwon sama Yeji punya momen yang sama di episode itu. Cuman gue masih nggak habis pikir aja kenapa mereka memutuskan untuk memunculkan konflik batinnya si Yeji sebagai karakter yang sebelumnya bahkan ya mungkin kalau bisa dibilang kayak mereka nggak masuk geng cinta nih gitu. Maksud gue kayak geng lain nih dia nih gitu. Menurut lo tuh kenapa tuh? Lo kebayang nggak? Gue awalnya pas si Yeji mulai rada-rada aneh, gue kan
juga mikir kan, nih ngapain nih anak, kenapa nih dia gitu, tiba-tiba dia gitu yang punya konflik kan. Tadinya tuh pas dia tanding terus dia menang, gue kira oh ya udah bakal balik gitu. Iya, sama-sama gue juga mikir dia bakalan kayak ya udah nih dia semangat lagi gitu. Kayak cuman ngasih tahu ya inilah pasang surut seorang atlet gitu kan. Cuman ternyata jalan cerita yang dikasih tuh jauh lebih memuaskan sih menurut gue. Kayak gue bersyukur banget dia tetap pada pendiriannya bahwa keputusan bahwa dia tuh pengen keluar ini tuh dia udah pikirin masak-masak loh, bukan cuma sekedar dia lagi bete atau itu aja gitu. Jadi kayak suatu perwakilan, ya namanya anak muda tuh mereka juga bisa kok konsisten dengan pilihan mereka sendiri gitu. Jadi maksud gue kalau cuman Seungwon doang yang dinaikin di episode ini mungkin impactnya nggak akan sebesar itu gitu. Cuman begitu ditambah dengan si Yeji ini untuk ngasih konflik dari sisi lain, kan Seungwon kan dia drop out, dia keluar dari sekolah kan. Kalau ini dia berhenti dari hal yang selama ini dia sukai gitu. Menurut gue episode ini akan bikin banyak orang yang mengalami hal yang sama kayak mereka tuh ngerasa relate banget gitu. Dan di sisi lain menurut gue dua orang ini tuh jadi kayak konflik penting untuk masa transisi anak-anak muda ini. Soalnya kan ini mereka di penghujung tahun kan. Mereka udah mau lulus, udah mau usia 20 nih masuk babak selanjutnya. Nah, di episode 12 ini tuh gue ngerasa bener semua case itu diliatin bahwa mereka tuh udah berubah gitu dari mereka yang dulu. Ya gak sih? Kayak misalkan si Yijin yang tadinya dia dulu pas komputernya ngeblank dia langsung main tutup telepon gitu aja, tapi sekarang giliran catatannya udah gak kebaca. Itu gue ngakak banget, kayak goblok banget sih adegan itu. Iya parah. Maksud gue kayak gue tersentuh sih, kayak gue ngelihat mereka ini beneran tumbuh gitu, bahwa genre drama ini bukannya romcom atau melodrama tapi beneran coming of age gitu. Bener-bener dilihat mereka nih berubah gitu, dan konfliknya Seungwon ini yang dia memulai awal yang baru itu menjadi sebuah kayak trigger awal untuk masa selanjutnya. Kalau gue malah ngelihatnya Yeji itu adalah sebagian buruk dari sisi gelapnya Yurim, ngerti nggak? Kayak sebenarnya Yurim tuh ada loh potensi untuk menyerah gitu, untuk menjadi kayak si Yeji ini. Karena sebelum mereka baikan kan dia masih merasa bahwa dia sedang cedera, dia sedang terpuruk gitu. Dan ketika dia belum tahu siapa Injolmi, siapa Rider itu, dia masih menyimpan yaitu kayak grudge sama si Nahido, masih menyimpan ketakutan itu kan sebenarnya. Dan gue merasa kalau misalkan mereka nggak baikan, bisa nih si Yurim ini akan jadi seperti si Yeji menurut gue. Jadi mungkin Yeji itu adalah sebenarnya gambaran dari sisi gelapnya si Yurim kalau misalkan dia dia dan Hido nggak baikan gitu. Karena kita nggak tahu apakah kedepannya Yurim akan tetap seperti ini gitu. Tapi ini kan udah episode 12 ya, udah tinggal 4 episode lagi nih menuju akhir gitu. Jadi kayak kalau Yurim tiba-tiba dibuat perubahannya drastis gitu, mungkin akan sangat terasa tidak masuk akal gitu. Kecuali mungkin jumping waktunya jauh nih nanti, kayak waktu beberapa episode yang lalu kan kita udah beberapa kali tuh kayak 6 bulan kemudian gitu kan. Nah, apakah ini akan dibuat seperti itu juga atau gimana, gue juga nggak tahu. Bisa jadi sih menurut gue apa yang terjadi sama Yeji ini justru adalah pijakan untuk mungkin Yurim akan mencapai titik yang sama gitu. Karena mau gimana pun juga, mau sedekat apapun juga dia sama Hido sekarang, sama seperti yang lo bilang di episode yang lalu, kalau Hido udah jadi juara megang medali emas, terus Yurim apa dong? Gitu kan. Berarti kan masih akan ada persaingan di situ kan. Dan gue tetap melihat bahwa karakternya Yurim ini tuh nggak semudah itu sebenarnya jadi baiknya gitu. Agak susah. Gue tetap konsisten dengan pendapat gue bahwa agak susah untuk orang yang sudah tumbuh dengan rasa persaingan dan pride yang kayak Yurim ini gitu, dan kayak dia kalau dikalahkan sedikit aja itu dia kayaknya sakit hati banget, untuk bisa berubah tuh menurut gue itu terlalu nggak masuk akal gitu. Jadi bisa jadi sih Yeji ini adalah gambaran bahwa Yurim mungkin akan mencapai titik itu di satu saat dalam 4 episode. Tapi Yurim juga udah berubah loh, kayak yang waktu ingat nggak dulu yang waktu Yurim ada konflik sama senior mereka,
Kan di situ Yurim tipe yang ya udah manut aja gitu, mendingan gue minta maaf aja biar cepet gitu. Tapi sekarang pas masuk si konflik Yeji ini, dia udah berani untuk ngambil sikap gitu loh. Kan si pelatihnya sempat ngomong kan, Yurim kenapa ikut-ikutan, kok kamu sekarang beda gitu, siapa yang ngajarin, ya kan? Yang dia bilang bahwa aksi itu lebih terasa nyata dibandingkan cuma omongan gitu kan. Dan menurut gue Yurim berubah sih, Yurim pun berubah, semua berubah di sini, kayak berubah secara lebih baik sih. Kalau gue ke Yurim itu malah jadi overthinkingnya gara-gara ucapan dia sendiri yang pas dia bilang ini apa namanya, apa pindah ke luar negeri ya, kan di situ bayarannya bisa jauh lebih banyak gitu. Terus Hido bilang, tapi masa pindah keluarga negaraan cuma gara-gara uang, kayaknya nggak ini banget, nggak etis gitu kan. Terus Yurim yang iya gitu. Nah gue agak-agak mikir tuh, apakah Yurim itu nanti akan beneran pindah ke luar negeri atau dia pindah ke suatu hal yang lain, cuman ya emang yang lebih menghasilkan uang gitu. Jadi orientasinya emang udah kayaknya di jalannya bukan fencing lagi tapi uang gitu. Kata gue Yurim kan jadi seleb aja nggak sih, orang cantik. Iya. Gue juga sempat pikir gitu, udahlah dia jadi banting apa, jadi artis Iya aja. kan, ya udah pensiun jadi atlet terus jadi artis deh kan, tampil di variety show gitu-gitu. Kan dia juga sempat ngomong kan, waktu yang apa video dokumenter mereka di TV ditayangin, beberapa kali dia bilang ke Hido, ya nggak apa-apa, aku juga dulu deg-degan, sekarang udah biasa gitu, kayak wah nih calon-calon ini banget nih, calon-calon sering tampil di TV kayaknya. Iya. Mungkin ada detail-detail di episode-episode awal waktu set kota atau poster di belakang dinding mana gitu yang kita nggak perhatiin, sebenarnya itu Yurim sebagai seleb gitu mungkin, tapi kayaknya kita harus cek lagi deh. Tapi gue tidak membantah fakta bahwa Yuri memang sekarang jadi orang yang lebih baik ketika dia sudah ketemu sama Hido gitu. Maksud gue kayak pertemanan dia sama Hido di internet itu memberikan banyak energi positif dan banyak mengubah pikiran dia gitu. Dan ketika dia sudah tahu identitas Rider itu siapa, dia pun jadi merasa bahwa mungkin dia lebih percaya diri dengan yang lo bilang tadi, dia lebih berani bersikap dibandingkan dengan dia cuma ngomong gitu kan. Dan dengan adanya Hido memberi validasi itu, dia juga merasa bahwa dia melakukan hal yang benar gitu. Tapi menurut gue wataknya itu tuh parah nggak bisa banget sama Yurim. diubah. Karena trauma Hido sama Yurim ke Hido itu tuh kok nggak yang cuman setahun 2 tahun pertemanan mereka di internet gitu, maksud gue. Itu tuh udah dari mereka masih kecil gitu ya, masih yang anak-anak, sampai yang akhirnya mereka si Yurim nih berhasil jadi atlet gitu. Karena Yurim pun mengakui itu kan, bahwa selama ini dia takut sama Hido gitu. Dia takut banget bahwa Hido tuh akan mengalahkan dia, atau mungkin pokoknya pengaruh Hido terhadap karir dia sebagai atlet itu, dia selalu merasa itu sebagai sebuah ancaman gitu, maksud gue. Dan itu tuh kayak apa ya, kayak bagi Yurim Hido tuh momok gitu. Sampai akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata ya Hido tuh memang sebuah dalam tanda kutip ancaman buat karir dia, tapi di sisi lain dia juga teman gitu. Maksud gue menerima bahwa ada sisi Yurim yang sudah bisa nih memaklumi perasaan dia, atau mungkin tidak lagi denial soal sosok Hido ini. Tapi gue belum bisa menerima kalau misalnya perasaan-perasaan lama Yurim ke Hido itu tuh langsung menguap begitu saja. Dan maksud gue kayak, ya lo mental atletnya nggak ada banget dong. Maksud gue kayak sejak awal tuh memang kalau misalkan lo menemukan seorang atlet saingan, harusnya kan lo termotivasi dong untuk bisa menjadi lebih baik lah, atau enggak setidaknya tidak dikalahkan oleh si saingan lo ini gitu. Karena Hido sendiri kan sudah ngomong gitu kan ke Yurim, bahwa lo aja nggak berusaha men untuk tahu gue lebih banyak dan untuk belajar dari gue gitu. Nah sekarang ini pun Yurim menurut gue tidak melakukan itu gitu, walaupun ya mereka lebih akrab sih. Tapi kan yang pas itu kan Yurim juga cerita kan, dia tuh juga selain takut, dia marah sama Hido gara-gara Hido nih yang bikin dia jadi pengen berlatih lebih baik lagi, karena dia pengen balik ngalahin Hido kan. Cuman begitu pas yang di turnamen itu, dia lihat lah si Hido kok kalah, malah nggak ketemu nih di final. Dia jadi kayak kesel, kayak nih orang yang waktu itu bener nelanjangin gue kok sekarang malah jadi kayak kerupuk melempem kayak gini gitu. Iya, betul. Jadi gue malah mikirnya tuh, dibanding dia akan yang ngerasa gimana gitu sama
Hido, dia akan lebih ngerasa gimana-gimana sama dirinya. Kayak kalau Hido kan kayaknya bener dia sama si Anggar nih dari hati banget kan, dia sukanya kan dari dulu. Si Yurim nih gue takutnya dia itu jadi terpacu dan ngerasa lebih baik itu karena tujuan utamanya itu pengen masih ada dendam yang belum tersalurkan dulu gitu. Cuman sekarang setelah dendam itu selesai, setelah dia akhirnya berhasil menghilangkan rasa penasarannya dengan bertanding sama si Hido waktu itu, dia kayak mulai lama-lama tuh menyusut gitu loh. Oke. Ke ininya sama Anggar, dan jadi lebih ke money oriented gitu. Berarti bisa dibilang sekarang dia udah nggak punya motivasi untuk jadi nomor 1 lagi ya Iya, takutnya di itu. tahap ini. Iya. Kalau gitu buat apa lo masih ada di ruang latihan itu? Go Yurim, kasih aja anak-anak yang baru. Setelah semuanya Yurim melakukan, kebencian lo udah berkurang gak sih walaupun cuma sedikit? Kebencian gue udah cukup berkurang sih, terutama di episode 11 dan 12 ini gue melihat bahwa ternyata dia bisa nih jadi orang yang setidaknya jadi teman buat Hido sih. Menurut gue ada satu quote yang ini nggak berhubungan sebenarnya sama drama ini, tapi mungkin lebih universal aja gitu ya. Gue kemarin sempat nonton film The Adam Project di Netflix, dan ada satu quote dari karakternya Jennifer Garner ngomong ke karakternya Mark Ruffalo. Dia bilang kayak, anakmu itu tidak butuh sosok yang sempurna, dia cuma butuh kamu gitu. Nah, di situ gue melihat bahwa bahkan dari gue memandang Yurim ini sebagai sosok yang menyebalkan, yang tidak sempurna gitu, tapi gue tidak bisa juga menghindari fakta bahwa Nahido tuh butuh dia gitu. Jadi apapun yang Yurim melakukan, maksudnya kan kita dalam sebuah pergaulan kan kayak ya kita bukanlah sosok yang sempurna anyway kan, maksudnya Hido juga ya kalau kita lihat mungkin orang ini juga nggak baik-baik banget, terlihat dari bagaimana cara dia menyikapi permasalahan dia sama ibunya kan, bagaimana kesalahpahaman itu tuh lama gitu selesainya ya karena emang dia tidak mau bukan tidak mau, dia belum bisa menempatkan posisi dia di posisi ibunya gitu. Tapi ketika dia sama Yurim tuh dia bisa memaklumi semuanya gitu, memaklumi apapun yang Yurim lakukan, memaklumi kejahatan-kejahatan Yurim selama episode-episode awal gitu maksud. Dan dalam pertemananku tuh kayak gitu, kadang-kadang kita juga punya teman ya, teman kita nggak 100% baik gitu, nggak sempurna gitu, tapi gue tidak bisa menghindari fakta bahwa memang yang dibutuhkan hidup saat ini tuh adalah Yurim, karena kayak gimana pun gue setuju sih kalau sebenarnya cinta pertamanya Hido itu mungkin Yurim, bukan Ijin gitu. Jadi nggak apa-apa Yurim mau jadi brengsek pun sebenarnya nggak apa-apa gitu, asalkan dia tetap bisa jadi sosok teman buat Hido. Menurut gue itu sudah cukup, karena ya itu tadi kayak lo nggak harus jadi sosok yang sempurna, tapi lo tetap jadi Yurim yang Hido butuhkan aja, udah cukup buat gue. Jadi di mata lo Yurim adalah alat untuk membuat Hido tetap baik-baik saja ya? Of course, buat gue dia adalah satu karakter yang mempengaruhi perkembangan karakternya Hido banget gitu. Karena kalau misalkan nggak ada dia, kalau misalkan dia nggak jahat sama Hido juga nggak akan termotivasi kan untuk jadi nomor 1, untuk masuk ke timnas dan segala macam kan. Karena Yurim sama Hido itu love-hate relationship dari masa kecil gitu. Kayak Yurim termotivasi untuk jadi atlet gara-gara dia ingin bertemu sama Hido di final gitu. Kemudian ketika mereka remaja itu pun terjadi, kayak mimpi Hido adalah jadi rivalnya Yurim gitu. Dan maksud gue setidak sehat itu awalnya kita merasa bahwa persaingan di antara mereka berdua ini, tapi sebenarnya justru dari persaingan itu mereka tumbuh gitu. Jadi ya gue mungkin bukan tim Yurim, tapi gue tim Hido bahagia sama Yurim gitu. Bukan bahagia sama Yijin, bahagia sama Yurim. Yijin gak ngapa-ngapain, Hido udah diem duluan ya. Yijin ngapain? Diem dong. Ya sabar dong, kan kayak waktu yang episode sebelumnya, waktu Yijin dituduh Injolmi juga dia masih diem aja kan, masih kaget kan. Begitu masuk episode selanjutnya langsung dia bilang, enggak aku bukan Injolmi gitu. Sabar, ntar episode selanjutnya juga ini tuh berguncang tuh rumah. Jadi episode selanjutnya Yijin jangan lupa pasang gorden di kamarnya ya. Pasang gorden biar gak ada yang ngintip dari luar. Enggak sih, menurut gue Yijin itu masih berhati-hati banget. Kayak di mata dia nih si siapa namanya, si Hido tuh masih bocah, jadi dia tuh masih takut-takut gitu loh kalau untuk macam-macam. Tapi Hido nggak mau dilihat sebagai bocah, lo inget nggak? Aku memang ngoleksi stiker, tapi aku kan udah dewasa. Iya, makanya bertahap. Kan mereka masih harus melalui fase
usia berapa sih? 20, 23 ya? Enggak, sebelum masuk itu aja 20, mereka 24. akan berkonflik ya. Apa harapan apa yang lo mau bekasi sama gue? Ini udah mau 4 episode lagi tamat. Hey, jok mesin Caryo. Ngerti dong perasaan gue. Karena waktu yang di Daegu pun kan Hido tuh udah gimana kalau kita beli apa dulu gitu keluar gitu kan kayak Iya, mereka iya. kayak hujannya masih ada kok nih karena Hido tuh pengen bareng-bareng terus sama Ijin gitu. Kok Iya, gue dia udah mulai ada rasa untuk ketertarikan secara fisik tiba-tiba gitu. otak gue jadi ngaco gini ya mikirin subtitle palsu buatan gue sendiri. Enggak, maksudnya Hido tuh udah ngasih kode gitu bahwa dia siap kok untuk melangkah ke hubungan remaja yang lebih serius atau hubungan remaja akhir yang sudah menuju dewasa gitu. Tapi ya mungkin bener sih Ijin memang kelihatan banget dari episode-episode sebelumnya sangat berhati-hati sama orang ini. Mungkin karena memang dia merasa protektif juga sih sama Hido. Gue nggak setuju kalau misalkan Ijin selalu melihat Hido sebagai anak-anak karena itu menurut gue nggak fair buat perkembangan karakter Hido gitu. Tapi kalau bahasanya kayak dia protektif, as in kayak ya mau take it slow aja gitu, maksudnya karena Hido juga anak senior dia ya kan, dan Hido ini juga teman Atlet nasional. iya sahabat dari sahabat-sahabatnya dia juga gitu maksud gue, jadi mungkin itu yang membuat dia agak lebih berhati-hati dan itu gue setuju sih. Intinya Ijin itu cowok bermartabat yang gak cuman mikirin nafsu belaka ya, titik ya. Kok tiba-tiba jadi kayak mendiskreditkan karakter seseorang gitu? Karena lu suka membuat dia menjadi sosok Park Jeon. Tolong ini Ijin. Giliran Ijin diajak pakai payung udah nggak hujan aja, aduh, tapi manis banget sih ya. Gue jadi keingetan sama avatar podcast kita yang kita ganti kan pakai payung waktu itu. Kan tahu gitu gue nggak ganti avatar kita. Tapi ngomong-ngomong kayaknya si Jiung ngeliat nggak sih pas mereka ciuman? Kayaknya lu nggak nonton preview ya? Gue nggak nonton preview, kan gue bukan anak preview. Lu iya. mau menghancurkan ekspektasi gue untuk episode minggu depan. Enggak, itu cuma tebakan gue doang. Tapi ada di preview juga yang bakal jadi cameo si atlet Anggar itu kan, si Kim Juno. Oh iya, yang iya, katanya kayak, iya. oh ini nih Bapak Mince. Gue sampai sekarang udah gak peduli lagi Mince mau anak siapa, bodoh amat. Dia mau anak pungut juga selalu Mince gitu. Karena setiap kali Mince muncul tuh episodenya tuh jadi melo, jadi kayak banyak hal yang harus ditebak dan gue gak suka dengan kemunculan Mince gitu. Iya, dia tuh anak Ijin. Fix dia anak Ijin gue. Kenapa tapi Kim? Ayo, belum kejawab sampai sekarang. Kenapa Kim? Apa teorinya masih sama? Teori Jin anak adopsi itu masih lo yakini sampai sekarang? Masih, pokoknya dia yang berubah nama lah, apapun alasannya. Entah dia pengen ganti image atau apa, pokoknya dia ganti nama gitu. Soalnya bukti bahwa Hido Endgame tuh makin banyak, makin kesini. Apa? Beberkan, coba. Mulai dari awal kan si sifat Mince yang lebih mirip sama Yijin kan. Kayak dia kalem, pinter, terus peka walaupun anak seumur itu gitu. Terus juga dari siapa namanya? Mince juga suka makan burger. Terus yang namain barang, si Yijin kan namain pedangnya si Hido. Terus yang sepatu baletnya si Mince juga ada namanya kan, ditulisin kan. Terus habis itu juga Ijin itu dia gak tahu kan, gak update sama seleranya si Yurim waktu dia ngasih permen. Terus Yurim bilang, ih apaan orang aku udah gak suka lagi sama permen ini. Nah terus si Mince juga dapat kado itu kan dari bapaknya, kayak ih norak banget, orang udah bukan anak kecil lagi masa dikasih beginian gitu kan. Terus habis itu warna mobil yang dipakai si siapa namanya, si Hido dewasa kan merah juga kan, cuman bedanya sekarang ada atap. Nah, waktu itu dia sempat ngeluhin kan kayak nih mobil nggak bisa ditutup jadi kehujanan segala macam. Nah setelah berkeluarga dia tetap pilih mobil merah cuman yang ada atap gitu. Itu adalah selera Jijin banget tuh. Terus habis itu foto yang mereka tulis pilih mau print yang mana. Yang Hido nulis Yijin di fotonya Yijin, nulis nama dia di fotonya Yijin. Terus si Yijin juga nulis dia pengen fotonya Hido yang sendiri. Di saat Hido sendiri kayak jijik gitu kan ngeliat muka dia sendiri. Dan foto itu dua-duanya ada di album foto yang sama yang Mince lihat. Iya. Gimana nggak in-game? Iya. Terus nama studionya si siapa namanya? Si Hido kan juga 2521 kan. Jadi menurut gue kayak nanti kejadian mereka yang akan saling menyakiti di tahun ini nih, di tahun mereka umur 20 dan 24 itu akan membuat Hido beneran kayak banyak ngehapus momen bersama gitu sih. Dan di tahun 21-25 itu yang jadi spesial karena
tahun itu akan menjadi kayak tahun mereka memulai dari awal lagi gitu. Makanya kayak segitu berartinya usia itu sampai dinamain buat jadi nama studionya si Hido. Oh gitu, yakin banget lo ya, positive thinking lo tuh sekarang udah lebih mendominasi dibandingkan overthinking lo, keren deh. Gua suka nih Nadia yang ini nih dibandingkan dengan Nadia yang berteori gelap sebelumnya. Tapi gue nggak nggak yakin sih Nat, karena dunia tuh nggak mungkin membahagiakan itu. Ada satu lagi yang mendukung teori gue. Apa? Gue nggak tahu sempat lihat apa enggak, cuman gue cukup beberapa kali lihat entah itu di Twitter, TikTok ataupun YouTube ada yang ngebahas soal teori warna gitu. Sebenarnya masalah warna pun gue sempet ini sih ngelihat sih waktu di wawancara mereka, kayak mereka tuh nyinggung ya kalau warna kuning tuh menggambarkan ini, kalau warna biru tuh menggambarkan masa muda, pokoknya gitulah. Nah terus intinya ada yang ngebahas detail gitu kayak secara psikologi warna ini itu artinya apa, warna ini artinya apa. Cuman intinya adalah Yijin itu adalah warna biru dan Hido itu warna merah. Ya, nah, biru dan merah itu kalau disatuin ungu kan. Dan Mince itu beberapa kali terlihat dia tuh menggunakan barang-barang yang berwarna ungu. Oh wow, amazing, wow. Tapi ya gue aminkan ya. Gue aminkan walaupun gue tidak percaya, tapi gue aminkan. Kok lu gelap sih sekarang? Enggak, gue malah merasa Mince itu tuh bukan anak Hido. Anak Yijin mungkin bener, tapi dia bukan anak Hido. Dia masih anak Yurim gue rasa sih. Gue kira lu mau ngomong anak Yijin sama emaknya Hido. Nanti jadi gini, apa yang menyebabkan Hido sama Yijin berkonflik di usia 24-20 itu adalah karena Yijin karena Yijin mendadak menghamili Yurim. Siapa sih yang menyakiti lo? Hah? Dunia, generasi ini yang menyakiti gue. Kayaknya gue gak bisa lagi melanjutkan podcast ini sama lo. Ya udah sama Pak Tarno aja. Parah lu. Ya, gue bilang Yijin cowok bermartabat ya. Yijin cowok bermartabat iya, tapi gue nggak mau berekspektasi, karena ketika lo berekspektasi nanti dan tidak sesuai sama ekspektasi lo kecewa kan. Jadi you expect for the worst aja, itu quote dari drama mana ya? Kalau gue nggak salah ingat. Drama hidup lo. Iya, itu drama hidup gue kayaknya, kayak expect for the worst aja gitu, biar ketika nanti hasilnya baik, oh ya udah berarti happy buat lo gitu. Jadi ya gue aminin aja semua harapanmu nanti. Tapi gue gak bisa, lo gak tahu sih selama beberapa minggu terakhir tuh gue overthinkingnya kayak gimana. Kayak mau tidur gue pikirin, bangun tidur gue pikirin. Sampai akhirnya yang kemarin gue post panjang lebar di IG story gue itu, akhirnya gue menemukan secercah harapan. Oke, gue akan berpegang pada teori ini, baru akhirnya gue bisa tidur nyenyak. Gue iri deh kadang-kadang sama lo, karena bangun tidur lo cuma mikirin drama Korea, sementara gue bangun tidur gue kayak aduh podcast mana lagi nih yang belum gue edit gitu, kayak aduh kerjaan gue hari ini apa ya. Gue tuh kadang-kadang suka amazed sama kehidupan lo, tapi nggak apa-apa Nat, itu adalah bentuk cara lo untuk menikmati hidup sih. Gue perlu dicontoh sih itu. Emang begitu kalau udah nikah sama pejabat kan emang gitu ya. Gue juga kadang suka mikir kenapa gue suka memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gue. Tapi sampai akhirnya si konfliknya Seungwon ini muncul, yang dia ngomong ke si Capseknya bahwa ya walaupun bukan aku yang kena, cuman aku peduli gitu. Nah terus gue kayak oke, gue adalah Seungwon. Iya sih. Gue seneng banget sebenarnya sama karakter Seungwon ini, karena gue suka banget sama dia. Written banget, maksudnya kayak gue tahu karakter ini adalah karakter yang pasti orang Korea tuh nggak bakal suka gitu, karena apa ya, nggak relate sama kehidupan mereka. Maksud gue kayak mereka pasti akan lebih suka sama orang miskin yang cantik seperti Yurim gitu, dibandingkan dengan Seungwon yang jelas-jelas ada misi dalam hidup dia gitu, maksud gue. Dan lawan Seungwon di sini kan bukan cuman si kepala sekolah itu kan. Penggambaran Seungwon ini sebenarnya jauh lebih besar daripada permasalahan dia sama sekolah gitu. Tapi gue suka karena kita selama ini kan selalu khawatir ya kalau nonton drama anak sekolahan kan, kayak aduh ada lagi nggak yang dibully gitu kan. Nah terus Seungwon muncul dengan melawan
Sistem sistem gitu, semua society. betul. Dan itu datang dari gurunya sendiri dan gurunya yang ngebully gitu. Kayak gue nggak nyangka sih akan sampai sejauh itu si Sengwan ini. Gue kira kayak dia melindungi Jiung ya karena sebatas dia emang naksir Jiung aja gitu, bukan kayak dia punya misi besar sebagai seorang aktivis, misalkan nih dia bakal jadi aktivis ke depannya. Cuman adegan itu menurut gue selain keren, yang paling kocak ya waktu nyokapnya datang ke sekolah sih, kayak Iya. klimaks banget. Gue tuh gak nyangka kalau ternyata ending dari dia mau keluar dari sekolah itu tuh akan ada bumbu itu gitu. Gue suka banget sama hubungan mereka berdua kayak sesehat itu gitu. Maksud gue si Sungwon yang tampak begitu kayak kokoh yang bahkan dia tidak tergoyahkan dikelilingi oleh Capsek, guru dan polisi, tapi di depan nyokapnya akhirnya dia bisa nangis gitu. Kayak gue, wah ini nyokapnya the best banget sih. Tapi gue agak berbeda sama lo soal yang lo bilang orang Korea kayaknya banyak yang kurang suka dia. Justru menurut gue karena di Korea mungkin jauh lebih banyak bully, sosok Sungwon ini hadir untuk kayak ngasih harapan gitu loh. Kayak mungkin menyentil ya, kayak di sana kan mungkin banyak anak-anak yang kayak ngerasa gue main aman aja atau bukan gue ini yang dibully gitu. Sedangkan Sungwon ini kayak dia rela melepaskan 1 tahun semua kerja keras dia gitu aja, keluar dari sekolah yang dalam tanda kutip busuk ini untuk melawan semua ini gitu. Bahwa dia tuh punya prinsip dan dia gak mau asal disuruh minta maaf atau nunduk gitu aja saat dia gak salah gitu. Dan menurut gue kayak andaikan minimal tiap satu kelas ada 1 orang Sungwon, kayaknya emang gak bakal ada bully deh di mana-mana. Tapi kalau kita ngomongin konteks Korea Selatan kayaknya ini susah pasti. Ini romantisasi aja sih menurut gue. Sungwon ini nggak realistis sih menurut gue. Iya, nggak. Kayaknya kalau sampai ada anak kayak dia pasti udah ada beritanya di mana-mana. Iya, cuma kayak maksud gue udah jadi pemenang Nobel perdamaian sih gue rasa. Iya, cuma maksud gue saat ada penjahat yang terinspirasi oleh tokoh pasti ada juga dong kayak pahlawan yang mungkin terinspirasi setelah dia menonton si Sungwon ini, akhirnya dia akan mulai bergerak gitu. Iya, bisa jadi. Gue sekali lagi gue aminin ke positive thinkingan lo di episode ini. Gue kayak berbicara dengan sekjen PBB hari ini dan gue tidak merasa bahwa ini sebuah podcast drama Korea gitu. Maksud gue kayak apa yang terjadi sama lo? Kayak kemana Nadia yang gelap kemarin gitu, kayak gue kayaknya frekuensi gue lebih nyambung sama Nadia yang berteori gelap dibandingkan dengan yang positif kayak gini. Kenapa di saat gue makin positif lo semakin gelap? Karena ya memang seperti itu, hidup tuh harus ini ya dan yang kan harus ada hitam dan putih. Ntar kalau kita gelap dua-duanya nggak ada yang mau dengerin podcast ini. Makanya ntar malah viral podcast ini meramalkan Yijin dan Yuri mati gitu kan. Tapi kata Hido kan kita semua memang akan mati sih. Cuman ya jangan sekarang juga. Iya, betul kan. Hido sudah terbukti selamat sampai 2022, sampai punya anak ya kan, sampai di rumah sakit bersama ibunya ketika dia sudah dewasa pun dia masih bisa nemenin ibunya gitu. Iya, kayaknya si ibunya beneran deh itu kenapa-napa. Ya nggak apa-apa sih, Nat, udah tua soalnya, memang udah jahat banget lo. Udah nasib nggak sih maksud gue kayak lo lebih khawatir ibunya kenapa-kenapa atau Yijin yang mati? Jangan gitu dong. Itu 2 pilihan yang sulit tapi gampang sebenarnya. Oke, gue pilih ibunya demensia aja. Tapi demensianya kayak masih tahap awal deh. Soalnya kenapa tiba-tiba dia medical check up gitu? Maksud gue kenapa tiba-tiba harus dibikin scene itu gitu? Di saat yang waktu mereka selesai ngobrol bicara bareng terus kayak Hido kaget. Kayak emang dia ngerasa nyokapnya ini ngawur dan dia mulai khawatir, makanya diajak medical check up gitu. Iya, oke. Gue suka Nadianya nih. Curigaan terus doang. Iya. Tapi dia sakit apa sih? Dia nggak dijelasin kan kemarin sakitnya sakit apa? Dijelasin apa? Sama podcast ngedrakor. Mereka tuh endoskopi kan mereka nyebutnya. Kolonoskopi apalah itu. Iya, kolonoskopi. Tapi kayaknya itu bagian dari seluruh medical check up gitu deh. Ngomong-ngomong ini bapaknya Minje masih karantina atau gimana ya? Mertuanya masuk rumah sakit itu nggak dianterin? Masih. Lama banget karantina ini, karantina COVID atau karantina
kena narkoba bagaimana nih? Lagi ada kerjaan. Gantian kan dulu dia ini tetap kerja di saat suaminya meninggal. Sekarang menantunya tetap kerja meskipun dia medical check up. Katanya udah berubah menjadi sosok yang lebih baik. Kok masih clingy to the past aja, masih main balas dendam gitu. Habis lo ini nyari-nyari perkara. Nyari-nyari Ngelihat mereka pertengkaran. bahagia soalnya. Tapi gue senang banget sih, kayak gue akhirnya menunggu banget sih momen di saat si Hido sama nyokapnya ini saling ngomong dari hati ke hati gitu loh. Akhirnya keluar semua yang tersimpan di hati Hido selama ini. Udah baik kan, udah tutup kan ketika mereka ngomongin soal kuliah itu kan, yang di mobil Iya, habis pegangan tangan tapi habis ngomong kuliah berantem lagi. Berantem. Maksud gue kayak ya memang seperti itulah dinamika romantisme ibu dan Keluarga. anak nggak sih, keluarga nggak sih kan, nggak setiap saat mereka harus kan unyu-unyu menye-menye gitu kan. Iya, dan maksud gue ngelihat nyokap Hido yang selama ini digambarkan sekuat itu, kayak secuek itu, tapi begitu yang di pemakaman itu dia nangis sambil meluk Hido tuh kayak, wah, kok lo bisa sih nggak nangis, Ron? Iya, kenapa gue harus nangis? Tapi itu kan sebenarnya juga sedikit banyak karena Hido frontal kan ngomong yang kayak, lo tahu nggak sih gue tuh masih stuck di usia 13 tahun kan, dan itu yang membuat ibunya merasa bahwa selama ini ya metode parenting dia salah gitu, dan selama ini dia grief dia itu tuh malah membuat anaknya juga jadi terbengkalai gitu, maksudnya dengan cara dia kayak masalah kursi yang gitu-gitu kan, yang dia selalu membuat Hido merasa bahwa cara dia untuk melupakan suaminya itu justru membuat Hido merasa bahwa ternyata kematian bokap tuh nggak penting selama ini gitu, ternyata nyokap tuh emang nggak peduli sama bokap gitu, padahal sebenarnya kan kalau dari sudut pandang nyokapnya ya itu cara dia untuk bisa move on kan dari kematian itu kan, coping mechanism dia gitu, tapi karena mereka komunikasinya nggak bagus jadi ya udah saling suuzon aja. Makanya ketika Hido frontal kayak gitu, dia baru sadar bahwa ternyata gue salah selama ini gitu, bahwa yang tersakiti itu nggak cuman gue loh ternyata ya. Tapi memang bener sih ketika suaminya meninggal ya dia kehilangan suami, ya Hido kehilangan ayah gitu kan. Cuman mungkin karena grief dia kehilangan suami itu jauh lebih dia belum bisa mengatasinya, jadi dia pun akhirnya cuek bagaimana Hido mengatasi kehilangan ayahnya. Iya, gitu. dari awal gue sebenarnya nggak pernah benci atau gimana gitu sih sama nyokapnya, kayak gue udah tahu menjadi single parent membesarkan anak seorang diri aja itu pasti udah berat kan. Terus ditambah lagi dia sempat dilihat kan kita gimana dia dalam tanda kutip direndahkan di kantornya hanya karena dia adalah seorang wanita, kayak kamu kan juga udah nggak muda lagi, kayak diancam-ancam gitulah intinya, kayak lu kalau kerja nggak bener dikit aja gue buang gitu. Padahal dia sendiri nangis gitu, cuma mungkin dia ngerasa kayak anak gue masih kecil nih, kalau gue nangis depan dia nanti dia malah makin jadi gimana, makanya dia kayak berusaha tegar, tapi padahal ya itu yang bikin Hido salah paham, dikira dia nggak peduli gitu. Iya. Makanya kalau episode yang kemarin ini udah menutup semua episode kesalahpahaman Hido dan ibunya itu sih menurut gue. Jadi kayak ya adegan di rumah sakit itu udah membuktikan bahwa ya memang sejak adegan mobil sampai adegan rumah sakit itu hubungan mereka sudah jauh lebih baik sih gitu. Pertanyaan gue yang selanjutnya adalah apa yang lo harapkan dari resolusi kehidupan Ji-woong dan keluarganya, karena itu cuman sedikit dibahas doang tapi belum ada penyelesaian. Kayaknya menurut gue dia nggak lulus deh tuh si ujian itu. Soalnya dia ini kan yang di preview tahu-tahu dia bawa mobil, dan sebelumnya pernah dibilang kan kayak dia tuh lagi belajar ujian buat dapet SIM gitu. Jadi kayak dia akan lebih fokus ujian SIM, makanya dia nggak lulus sana. Dan pada dasarnya juga mungkin dia karena yang paling susah belajar kali ya di sekolah itu. Jadi kayak ya udahlah, maksud gue toh kalaupun di cerita awal-awalnya katanya Ji-woong bakal jadi influencer kan. Iya. Kata gue Ji-woong sama Yurim nanti bakal masuk manajemen artis yang sama. Join ya. Iya, debut jadi idol deh, mereka berdua cocok. Iya, ntar mungkin setelah Ji-woong akhirnya menghasilkan baru nyokapnya berhenti khawatir. Iya. Setelah Ji-woong akhirnya menghasilkan, Yurim pun juga nanti makin cinta kan, karena Yurim cinta duit. Yurim butuh uang untuk dinafkahi. Tapi menurut lo mereka bakal jadian nih? Maksud gue kayak
mulus banget nih dari PDKT awal udah saling suka terus udah jadian pula sekarang. Gue suka nih sama orang yang curiga-curigaan kayak gitu. Yurim sama Ijin akhirnya nanti. Enggak dong, Ijin sama Jadi Hido. Gue colok Iya, Hido. Ijin sama Hido di masa depan, tapi sebelum itu Yurim. Gak mungkin, yang realistis dong. Ya udah, gue tidak merasa bahwa Jiwung sama Yurim akan bertahan selamanya karena menurut gue ini cuman kayak fling remaja aja gitu. Dan lagi pula kalau memang misalkan Yurim merasa bahwa dia butuh uang banyak gitu, gue merasa dia akan mengikuti feeling dia untuk kayak gue keluar negeri aja deh gitu untuk nyari duit aja di luar negeri gitu. Dan itu akan membuat dia jauh dari Jiung anyway kan. Ya apa sih menurut gue Yurim bebas aja mau kemana-mana. Kan jahatnya keluar lagi. Terus kalau menurut lu Seungwon tuh ada rasa gak sih sama Jiwon? Ada. Gue nggak percaya kalau dia tuh nggak ada rasa sebenarnya. Gue apa ya kayak nggak tahu sih. Ini terlalu apa sih kayak takutnya orang-orang berpikirnya gimana gitu kayak. Ada yang bilang kalau cowok sama cewek bersahabat tuh nggak mungkin, pasti ada rasa. Nah, gue tuh untuk konteks Jiwon sama Seungwon ini, gue penganut paham itu. Gitu. Gue yakin sih. Iya, gue lihat banyak banget netizen yang apa tuh salut gitu dengan persahabatan mereka yang benar-benar tanpa perasaan romantis gitu ya. Terus gue kayak takut mau mengutarakan ini kayak dibilang lu dasar lu merusak ini aja gitu. Tapi gue jujur pribadi yang waktu dia Seungwon gak nonton di konsernya Jiung karena dia tahu Jiung bakal nembak Yurim. Gue kayak masa sih kok lu malah milih mendep di dalam ruangan ini gitu, kayak gue curiga di situ gitu. Walaupun gue juga memang sangat sayang sih sama persahabatan mereka, cuman nggak tahu ada hal-hal yang kadang bikin gue overthinking aja. Iya, gue juga mengikuti karena yang pertama kali memunculkan detail soal Seungwon cemburu sama Jiung dan Yurim itu kan lo, jadinya gue juga, masa? Iya, di episode sebelumnya kan yang dia jatuhin barang segala macam itu kan semua datang dari lo. Terus gue kayak cukup terpengaruh, dan ketika gue nonton episode yang ini yang lagi-lagi lo nyebut soal yang dia nggak datang ke konser itu, gue juga merasa bahwa oh iya ini sebuah apa ya kayak pertanda aja gitu. Maksud gue kalau ngelihat Seungwon kayak dia juga malah nggak pengen hubungan asmara dia nggak pengen mengakui perasaan dia ke Jiwon karena itu akan mengorbankan persahabatan mereka yang sudah dekat ini kan, maksud gue. Jadi dia sebagai orang yang logis dan karena dengan karakter dia yang sekarang ini merasa bahwa ya udah gue harus menghargai ini gitu. Dan lagi pula selama ini Jiwon kan kelihatan banget ngejar-ngejar Yurim kan, dan Seungwon tuh kayak terasa Seungwon tuh menghormati itu gitu. Yang bikin gue yakin bahwa dia nggak akan nerabas hubungan mereka ya dia selama ini penyiar radio yang wise man gitu, nggak mungkin dia bisa kepikiran untuk jadi seorang DJ acara curhat gitu kalau dia pun kehidupannya nggak wajar gitu, maksudnya kayak mess up gitu, maksudnya pasti kan paling nggak ada kedewasaan yang bisa dia share ke pendengar dia kan. Dan itu yang ingin ditampilkan dari karakter Seungwon ini, bahwa ya mungkin benar dia memang ada perasaan sama Jiung, tapi di saat yang sama juga dia menghargai persahabatan mereka yang sudah mereka jalin sejak kecil, dan itu membuat dia jadi kayak nahan. Dan fakta bahwa Jiung juga lebih suka sama Yurim juga ya udah, masa gue mau nyeleweng sih, kan ini sahabat gue gitu kan, sahabat gue, kalau sahabat gue bahagia ya gue juga harus ikut bahagia dong gitu. Dan bisa jadi ya karena mereka masih di fase umur sekarang gitu, maksudnya kayak yang pengakuannya si Hido waktu habis ditembak Yijin, kayak dia bilang tapi perasaan aku belum sedalam itu gitu. Jadi kayak masih benih-benih doang yang bahkan mungkin mereka sendiri belum sadarin gitu. Cuma penonton kayak mulai dikasih kayak ini sebenarnya nih orang nganggep Jiung itu potensial love gitu loh, walaupun belum suka-suka banget. Iya. Tapi gue suka deh satu hal dari Yurim di episode 11-12 ini yang dia bilang kayak dia nggak ganteng-ganteng banget sih, tapi dia tipe gue. Itu gue suka banget sih. Kayak ya benar, karena kan selama ini kita selalu berpendapat bahwa if you are good looking then oh ya udah gitu, dunia adalah milik lo gitu kan. I mean Jung is a good looking guy gitu, tapi good looking atau tidak good looking itu kan masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda kan. Dan di situ gue sangat melihat Yurim tuh, di situ gue baru
Cuma di situ doang sih, cetek banget emang gue. Di situ gue merasa kayak, oh Yurim good girl, Yurim best girl. cuman karena dia bilang kayak dia nggak ganteng banget sih, tapi dia ditunggu itu kayak yes of course. Itu satu hal yang bisa gue relate dari Yurim. Kayaknya Yurim terjadi sama si itu deh, sama si siapa namanya? Atlet itu Yang bakal yang bakal jadi cameo. Iya. Iya. Karena atletnya udah kaya terus kayak Iya. masa suami istri jadi sama-sama atlet, ya udahlah aku pensiun aja. Betul. Gue menikmati juga uang. setuju sih, gak apa-apa. Yurim kejar uang sebanyak-banyaknya, girl. Nah, ngomong-ngomong nih kan kita sudah masuk di episode 12 nih. Udah tinggal 4 episode lagi nih, Nat. Dan pastinya Gua nggak rela. pastinya kan semakin mengerucut nih konfliknya, dan kita sudah mendekati momen dimana mereka akan, yaitu tadi kayak momen 2521 itu gitu, momen 2024 itu gitu kan. Prediksi lo nih, kalau gue sebelumnya gue bilang apapun yang terjadi sama Hido dan Ijin pasti di situ ada Yurim, kan gue pernah bilang kayak gitu. Kalau prediksi lo gimana nih? Gue masih kebayang-bayang sama prediksi gue di episode sebelumnya sih, kayak ada hubungannya nih sama si senior jahat yang bakal ngapa-ngapain demi rating itu. Soalnya kan kayaknya episode pertama dokumenter itu sukses kan, sampai si Hido dikenalin sama kakek-kakek yang suka baseball, padahal tahu-tahu suka juga, maksudnya tahu juga sama dia. Nah, terus gue juga jadi keinget waktu pas interview itu, pas sama Yijin itu, Hido kan sempat keceplosan kan, ngomong dia tuh sempat pernah ke klub. Ingat gak sih lo? Iya. Nah, itu kan maksud gue mungkin emang tidak ditayangkan, cuman rekamannya masih ada kan buktinya. Terus ditambah lagi nyokapnya pernah bilang jangan ada yang tahu kalau Hido itu anak aku gitu. Mungkin antara itu deh, kayak mungkin akan jadi kesalahpahaman, dikira si Ijin yang nge-spill atau mengkhianati, cuman padahal bukan dia gitu. Terus jadi kayak entah image-nya Hido yang jadi rusak, atau sebenarnya mau nargetin ke nyokapnya tapi Hidonya jadi kena, gue nggak tahu deh. Pokoknya lebih kesalahpahaman sih menurut gue. Berarti nggak ada yurim-yuriman di situ ya? Nggak ada. Cuman kesalahpahaman ini diperparahnya karena terjadi pas mereka lagi belum fix sama perasaan mereka gitu loh, belum jadian. Soalnya menurut gue kayak Yijin ini setelah dicium ini akan narik diri gitu. Kayak dia kayak masih nggak yakin, nih gue bisa nih, boleh nih pacaran sama dia. Karena dia masih kepikiran juga sama nasihat yang sebelumnya, yang kayak reporter sama narasumber itu tuh nggak boleh gitu kan. Mungkin itu. Iya. Di preview pun ada potongan ucapannya si pelatihnya Hido ke Yijin, kayak intinya ngasih warning lagi sih. Jadi menurut gue kayak konflik itu muncul di saat mereka sendiri juga lagi berjarak gitu. Jadi makin gak ada kesempatan untuk bisa saling meluruskan satu sama lain sih. Dan mungkin bahkan nggak lurus-lurus, karena pada akhirnya Yijin mati sebelum meluruskan. Oh enggak, Yijin lagi sibuk juga sama konflik keluarganya yang anak adopsi. Itu aja belum keunggah 4 episode lagi nih. Gue bayangin sepadat apa yang kita harus proses di 4 episode coba. Aduh, gak tau lah, gue pusing, gue lelah, gue mau tidur. Nggak mungkin, karena lo bangun tidur pasti akan mikirin ini kan. Jadi yaudah, gue serahkan semua sama lo aja. Kita ketemu lagi di podcast episode minggu depan. 심장